1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan mini talkshow sastra yang berjudul Antara Kehidupan, Luka dan Kehampaan, Jejak Kemanusiaan dalam karya Iwan Simang. Selamat datang di mini talkshow sastra bersama kami, kelompok 2 dari mata kuliah Sejarah Sastra. Sebelum itu, perkenalkan saya Elisa Saida dengan NIM belakang 002, selaku host yang akan memimpin jalannya talkshow pada hari ini. Oke, di sini saya tidak sendiri ya, tetapi juga ditemani oleh rekan saya, Hala Abidia Ulia Zamri dengan NIM akhir 177. Di talkshow kali ini, kami akan menghadirkan sastrawan Indonesia yang sangat terkenal dengan karya-karyanya, yaitu Iwan Simatupang. Jadi, rekan saya Alvarel Bintang Putrananda dengan NIM akhir 066 yang akan berperan sebagai tokoh Iwan Simatupang. Kemudian ada Safira Farda Alwia dengan NIM akhir 074, Ridho Andi Yaksa dengan NIM akhir 154, Khalifatus Ibramovic dengan NIM akhir 253 dan juga Radin Argianti Salsabila dengan NIM akhir 053 sebagai kritikus sastra. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan menelusuri perjalanan sastra Indonesia pada tahun 1970-an, masa yang penuh dinamika sosial dan politik. Setelah pergantian rezim, dunia sastra Indonesia mengalami pergeseran arah dari suara revolusi menuju pencarian makna kemanusiaan yang lebih dalam. Iya, benar sekali. Masa 1970-an itu dikenal sebagai masa ketika sastrawan itu mulai menolak bentuk konvensional dan mulai menghadirkan gaya baru yang lebih reflektif. Perkembangan sastra Indonesia selalu terhubung dengan keadaan sosial dan juga politik bangsa. Saat zaman kolonial sampai awal kemerdekaan, Balai Pustaka selalu menjadi tempat penerbit yang penting dalam membentuk identitas sastra nasional. Karya-karya yang diterbitkan di Balai Pustaka menunjukkan nilai-nilai moral, adat, dan juga pendidikan yang mencerminkan semangat nasionalisme dan juga pembentukan karakter bangsa. Namun, arah sastra berubah drastis ketika masuk ke masa 1970-an di bawah pemerintahan Orde Baru. Dalam situasi politik yang ketat, para penulis tidak lagi bebas menyampaikan kritik secara terbuka. Akhirnya, pemerintah menggunakan lembaga budaya, termasuk Balai Pustaka, sebagai alat untuk menyebarkan ideologi pembangunan dan juga memperkuat kekuasaan melalui budaya. Balai Pustaka yang awalnya menjadi simbol pembinaan moral bangsa, akhirnya bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menerapkan doktrin Orde Baru. Nah, salah satu tokoh penting yang menandai masa ini adalah Iwan Simatupang. Beliau adalah seorang sastrawan, esais, dan novelis yang memperkenalkan gaya absurdisme dan eksistensialisme ke dalam sastra Indonesia modern. Betul sekali. Melalui 3 karyanya, yaitu novel Ziarah, Merahnya Merah, dan juga Kering, beliau mengajak pembaca untuk menelusuri apa itu arti hidup, kematian, dan juga kemanusiaan di tengah dunia yang kehilangan arah. Dan hari ini kita beruntung sekali karena dapat berbincang langsung dengan beliau. Baik, selamat datang Bapak Iwan Simatupang. Baik, terima kasih. Saya Bagi saya, sastra adalah ziarah menuju kemanusiaan yang sejati. Baik, kita mulai dari karya pertama dari Bapak Iwan Simatupang, yaitu Ziarah. Untuk itu, mari kita dengarkan pendapat dari Radin selaku kritikus pertama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini, novel Ziarah mengisahkan seorang pelukis yang kehilangan makna hidup setelah kematian istrinya. Ia membuang karya-karyanya ke laut, hidup menggelandang, dan setiap pagi berjalan ke tikungan jalan berharap bertemu kembali dengan sang istri. Kisah ini bukan sekedar tentang kehilangan, tetapi perjalanan menuju penerimaan diri. Pak Iwan, apa yang sebenarnya ingin Bapak sampaikan melalui ziarah ini? Baik, ziarah itu bukan hanya sebuah kunjungan ke makam gitu ya, tapi juga perjalanan spiritual manusia untuk berdamai dengan kenyataan. Tokoh penulis yang di dalam cerita itu belajar bahwa kehilangan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari pemahaman terhadap hidup.
Kami juga melihat struktur ceritanya tidak linier dan banyak monolog batin. Apakah itu gaya khas Bapak untuk menciptakan makna filosofis? Ya, benar. Karena kehidupan batin manusia itu tidak kronologis. Saya ingin pembaca tersesat dalam perenungan lalu menemukan makna hidupnya sendiri, begitu. Menarik sekali. Ziarah benar-benar menunjukkan bahwa kehidupan tidak bergantung pada materi, tapi pada keberanian menerima kehilangan dengan lapang hati. Oke, sekarang kita masuk ke karya kedua, yaitu novel Merahnya Merah. Untuk membahasnya kita Baik, menurut pendapat saya dalam novel Merahnya Merah ini, warna merah menjadi sebuah simbol yang kuat untuk menggambarkan semangat, penderitaan, dan kehidupan, di mana tokoh-tokohnya berjuang di tengah pergulatan moral dan sosial pasca perang. Jadi di sini Pak Iwan, mengapa Bapak memilih warna merah sebagai pusat makna dari novel ini? Merah itu darah kehidupan. Ia melambangkan keberanian, cinta, dan luka. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa hidup tanpa pergulatan batin adalah hidup yang mati. Namun di novel ini juga memiliki gaya bahasa yang simbolik dan puitis, banyak monolog batin dan kalimat tidak baku. Jadi apakah ini sebagai sebuah bentuk pemberontakan terhadap pola sastra lama atau bagaimana Pak Iwan? Ya, betul sekali itu. Saya itu ingin melepaskan sastra Indonesia dari kekakuan realisme moral. Hidup manusia itu absurd, dan sastra itu harus berani menampilkan keabsurdan itu dengan jujur. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi novel Merahnya Merah ini ternyata bukan cuma kisah tentang warna saja, tetapi tentang keberanian manusia menjalani hidup dengan kesadaran akan luka dan juga penderitaan. Oke, kita lanjut di pembahasan karya terakhir, yaitu novel berjudul Kering. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Setelah saya baca, novel Kering ini menggambarkan manusia yang kehilangan arah di tengah modernisasi. Tokohnya hidup dalam kekosongan spiritual dan sosial. Judulnya sendiri juga sudah melambangkan kehampaan batin manusia modern. Pak Iwan, apa pesan utama dari novel Kering ini sebenarnya? Baik, pesan utamanya yaitu saya itu ingin menyampaikan bahwa manusia itu bisa hidup di tengah kemajuan, tapi jiwanya bisa mati. Kering itu metafora bagi manusia yang kehilangan cinta, empati, dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Banyak pembaca yang menafsirkan bahwa novel Kering ini sebagai kritik terhadap masyarakat Orde Baru yang materialistis dan individualis. Apakah itu benar? Oh, tidak. Saya itu tidak menulis untuk menyerang, tapi untuk mengingatkan pembangunan tanpa nurani hanya melahirkan kehampaan. Saya ingin manusia Indonesia kembali jujur kepada dirinya sendiri. Begitu, Mbak. Oke, baik. Pesan yang sangat relevan. Novel Kering ini seolah menyadarkan kita bahwa kemajuan teknologi dan ekonomi tidak berarti apa-apa tanpa kemanusiaan. Benar sekali. Jadi, dari ketiga karya yang kita bahas hari ini, memperlihatkan satu benang merah yang kuat, yaitu tentang perjalanan manusia mencari makna hidup di tengah absurditas zaman. Betul sekali. Sastra itu adalah napas manusia. Selama manusia masih bertanya tentang arti hidup, sastra akan terus hidup dalam bentuk apapun, bahkan di layar seperti ini. Betul, dari ketiga novel yang saya baca, Ziarah ini mengajarkan tentang penerimaan diri, Merahnya Merah menegaskan keberanian menghadapi luka, dan Kering menggugat kekosongan batin manusia modern.
Bapak Iwan Simatupang ini membawa pembaruan dalam sastra Indonesia melalui gaya eksistensialis yang berani, reflektif, dan filosofis. Nah, selain itu, saya juga tidak terlepas dari peran Balai Pustaka sebagai lembaga penerbit yang sejak awal abad ke-20 menjadi jembatan perkembangan sastra modern Indonesia. Balai Pustaka memberi ruang bagi penulis untuk bereksperimen dan memperkenalkan karya sastra yang memuatkan kemanusiaan, moral, dan identitas bangsa. Dan saat ini, akibat dari kemajuan iptek, kita dapat memahami karya sastra dengan cara yang lebih hidup. Melalui teknologi digital, arti sastra dapat diakses lebih luas, kajian sastra dapat divisualisasikan, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam karya seperti ziarah bisa dirasakan lintas generasi. Betul sekali. Jadi dari pembahasan kali ini dapat disimpulkan bahwa sastra itu bukan hanya teks masa lalu ya, tetapi juga warisan yang terus berbicara melalui perkembangan teknologi dan juga zaman. Nah, betul sekali. Sastra adalah nafas bagi manusia. Selama manusia masih bertanya-tanya tentang apa itu arti hidup, sastra akan terus hidup dalam bentuk apapun. Bahkan seperti di layar ini pun. Wah, terima kasih kepada Bapak Iwan Simatupang dan juga semua kritikus atas diskusi yang menginspirasi pada hari ini. Baik semuanya, terima kasih atas partisipasi kalian dalam talkshow pada hari ini. Dan saya selaku host dan juga rekan saya Elisa, memohon maaf sekaligus undur diri sebagai tanda berakhirnya sesi talkshow ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan sampai jumpa di Sastra Talkshow berikutnya. Baik, dari teman-teman kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan? Bagaimana kelompok 1, apakah sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Sepertinya cukup, tidak ada pertanyaan. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.